Setiap perayaan selalu punya makna, sebuah apresiasi, sebuah momen untuk dikenang. Dari situlah Kanduri hadir, sebuah nama yang memiliki arti pesta ataupun hajatan sebagai simbol kebahagiaan atas setiap pencapaian. Halo semuanya, aku Tio Dewa dengan NIM C1S1230017. Di video kali ini aku akan memperkenalkan bisnis kreatif yaitu Kanduri, di mana Kanduri sendiri memproduksi piala ataupun plakat yang berbahan dasar dari limbah kayu manis. Pada penasaran? Ayo kita bahas. Bisnis Kanduri dipilih karena dari keinginan saya sendiri untuk memanfaatkan limbah, di mana limbah tersebut memiliki potensi ataupun nilai estetika dan ekonomi yang tinggi jika diolah menjadi suatu produk kreatif. Kanduri sendiri bermakna pesta ataupun hajatan yang melambangkan kebahagiaan, perayaan, dan penghargaan atas suatu pencapaian. Produk ciptaan Kanduri berupa plakat ataupun piala berbahan dasar dari limbah kayu manis. Pemilihan bisnis ini juga didasari oleh semangat ekonomi kreatif berbasis lingkungan yang ramah alam serta mengangkat nilai kearifan lokal Jambi. Karena untuk penghasil limbah kayu manis terbanyak itu ada di Kerinci. Selain itu, peluang pasar juga sangat menjanjikan karena produsen plakat berbahan alami masih jarang ditemukan. Nah, dari ide usaha saya ini, saya memiliki beberapa unsur-unsur yang memperkuat untuk saya membuat usaha ini. Yang pertama itu adalah unsur keunikannya, di mana usaha saya sendiri itu menggunakan ukiran ataupun gaya yang tradisional. Yang kedua itu menggunakan warna alami kayu yang menambah nilai keasrian dari suatu produk tersebut. Lalu dari segi kreativitasnya, yang pertama itu adalah peduli akan lingkungan dan sumber daya manusianya, paham identitas budaya. Dari kebermanfaat dan keunggulan produk ini sendiri, yang pertama itu ada meningkatkan nilai guna limbah, yang kedua ada menggunakan bahan baku yang mudah diurai seperti itu. Untuk contoh ataupun example produknya teman-teman boleh lihat sendiri. Siapa sih yang bakal jadi konsumen dari Kanduri sendiri? Dari presentasi usia, saya meyakini bahwa target market Kanduri itu banyak diminati oleh khalayak yang berkegiatan di organisasi, dinas, dan masyarakat umum. Karena banyaknya kegiatan ataupun event yang dilakukan dan memerlukan buah tangan ataupun hadiah yang mempunyai nilai budaya serta manfaat yang bisa saling terhubung agar sumber daya manusia itu tadi dapat meningkat. Jadi antara saya sendiri dengan masyarakat yang ada di sekitar usaha saya itu saling berhubungan sehingga satu sama lainnya itu dapat menguntungkan seperti itu. Oke, dilanjut dengan cara pemasaran ataupun penjualannya gimana sih? Kalau dari saya sendiri, saya akan melakukan penjualan melalui offline ataupun online. Di online sendiri itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, serta marketplace Shopee ataupun Tokopedia seperti itu. Lalu untuk penjualan offline-nya saya berencana bahwasanya ingin bekerja sama dengan toko cenderamata ataupun kampus-kampus yang sedang menyelenggarakan event yang ada di sekitaran Jambi seperti itu. Jadi contohnya itu kayak bazar-bazar gitu, gunanya untuk memperkenalkan produk saya sendiri seperti itu. Lalu tadi kan ngebahas tentang jualan melalui media sosial. Tentunya ada nih strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk supaya produk kita itu bisa dikenal oleh konsumen. Strategi apa sih yang digunakan? Dari saya sendiri di bagian Instagram ataupun media sosialnya, saya akan menampilkan proses pembuatan dari produk itu sendiri. Dari keunikan bahan bakunya seperti limbah kayu manis itu tadi, dan hasil akhir dari produk dalam bentuk konten storytelling seperti itu teman-teman. Ada juga saya akan melakukan konten-konten edukasi, di mana hal ini bertujuan untuk membangun awareness ataupun kepedulian dengan postingan seputar manfaat dari penggunaan limbah kayu manis itu sendiri, pentingnya produk ramah lingkungan itu sendiri seperti itu. Dan untuk jangka panjangnya mungkin saya akan melakukan iklan berbayar ataupun ads. Lalu saya akan melakukan kolaborasi dan endorsement bekerja sama dengan kreator-kreator lokal ataupun komunitas kampus untuk meningkatkan exposure dari brand saya sendiri. Lalu yang gak kalah pentingnya, strategi dari saya sendiri itu saya kedepannya akan membuat sebuah website ataupun katalog digital yang akan menampilkan portofolio desain sebuah produk saya, testimoni pelanggan ataupun fitur pemesanan
secara langsung seperti itu. Lalu apakah ada usaha lain seperti Kanduri ini, khususnya di wilayah Jambi? Dari analisis yang saya lakukan, pesaing utama dari Kanduri sendiri itu berasal dari usaha plakat ataupun akrilik yang banyak ditemukan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, mungkin teman-teman boleh riset. Ada juga vendor souvenir ataupun percetakan kampus yang menawarkan jasa pembuatan plakat dari bahan plastik, kaca, ataupun logam. Itu untuk analisisnya. Namun, unggulan dari Kanduri itu sendiri pada keunikan bahan bakunya teman-teman, yaitu dari limbah kayu manis. Dimana saya sendiri mengupayakan karena ini handmade, saya ingin memberikan nilai seni tinggi, local value yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya, seperti itu. Mungkin itu aja deskripsi singkat tentang bisnis Kanduri ini tadi. So, buat teman-teman semua jangan lupa ketika kita bangun sebuah bisnis, kita harus mempertimbangkan apakah bisnis kita itu bermanfaat untuk sumber daya manusianya. Jadi kita nggak cuma mikir dari segi ekonominya aja, seperti itu ya. Dari saya sendiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih udah nonton.